selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berbulan-bulan kekeringan, warga di Lombok Tengah antusias mendapatkan bantuan air bersih. Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang nenek di Mataram ditangkap karena mengedarkan obat terlarang. Atasi dampak kemarau panjang, warga di Lombok Timur menggelar ritual ngalun ai di sumber mata air alam. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Puluhan warga dusun Embung Duduk Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah antusias menerima bantuan air bersih yang disalurkan BPBD setempat pada Selasa siang. Untuk memenuhi kebutuhan ratusan kepala keluarga di wilayah ini, BPBD menyalurkan 2 tangki air bersih berkapasitas 4.000 liter. Warga setempat mulai mengalami krisis air bersih setelah sumur dan sumber airnya mengering sejak 3 bulan lalu akibat kemarau. Untuk memenuhi kebutuhannya, warga biasanya mencari air hingga ke desa tetangga atau menggunakan saluran irigasi untuk mencuci dan mandi. Alhamdulillah iya Pak, dapat bantuan air. Kondisi di sini seperti apa, Bu? Sangat kering sekali karena sudah lama ada hujan. Terus dapat air dari mana? Minta dari tetangga buat masak, Sama buat minum. sehari-hari ya? Iya. Kalau untuk nyuci atau mandi? Anu ke sungai di saluran irigasi itu ada 1 kilo jaraknya. Itu tiap hari ke sana? Iya, tiap hari ke sana. Banyak warga yang sana? Banyak teman-teman ke sana. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan pemerintah daerah selama kemarau untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur memetakan kebutuhan pupuk subsidi menjelang masuknya musim tanam ketiga akhir tahun ini. Dinas Pertanian mengumpulkan puluhan distributor dan pengecer pupuk untuk menyerap perencanaan kebutuhan di masing-masing wilayah. Setiap distributor diwajibkan membuat pendataan rencana kebutuhan sarana dan produksi pertanian atau RDKK untuk memastikan kuota pupuk yang akan diterima. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, rasio penyaluran pupuk dibatasi hanya 50 kg per hektarnya agar terbagi merata. Nah, bahkan ini sudah kita siapkan untuk tanam ke-1 awal-awal tahun. Dan juga kenapa dia mengatakan langka, Pak ya? Ini kan EDKK baru ini belum muncul. Jatah untuk tahun 2025 ini kan belum lagi dikeluarkan. Jadi penanaman ini lebih awal. Jadi kalau masyarakat menanam bulan November atau Desember, berarti jatah untuk 2025 itu belum keluar. Ini yang menjadi sering terjadi dia. Nah, disitulah kadang-kadang kita ini selalu mengatakan pupuk langka. Bahkan pupuk itu sudah ada, tapi waktu untuk kita gunakan itu belum waktunya. Nah, tim KP3 melakukan rapat itu baru 2 hari ini. Mulai dari hari kemarin, Senin, sampai dengan insya Allah Kamis, kami akan rapat terus. Menggilir semua distributor kami akan undang. Tujuan kami rapat itu adalah mengecek sejauh mana kesiapan pupuk menjelang musim hujan, menjelang musim tanam. Jangan sampai kita kelabakan, jangan sampai kita tergopoh-gopoh pada saat petani mau memupuk. Tak hanya memastikan pupuk tepat sasaran, Pemda juga berjanji pendistribusian pupuk akan lebih merata di semua wilayah kecamatan. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga cabai rawit di kalangan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur anjlok memasuki musim panen sejak sepekan lalu.
Seperti para petani di Desa Peneda, Gandor, Kecamatan Labuan Haji yang mengeluhkan semakin murahnya harga cabai mereka. Sebelumnya mereka mengaku menjual cabai hingga Rp40.000 per kilogram, namun saat ini turun menjadi Rp15.000 saja per kilogramnya. Turunnya harga cabai dipicu melimpahnya stok di pasaran memasuki musim panen sejak awal bulan Oktober lalu. Anjloknya harga cabai dikeluhkan petani karena tidak bisa menutupi tingginya biaya produksi termasuk perawatan. Yang kemarin itu 20 itu sekilo Pak ya? sekilo, 1 kilo. Kalau sebelum-sebelumnya berapa Pak memang harga cabai ini? Ya, yang dulu. Ya, Yang dulu itu 40. oh 40 ya. Nah, 40 terus diturunkan sama itu dari bosnya itu sudah agar. Petani berharap harga cabai kembali normal agar mereka bisa mengembalikan modal usaha yang dikeluarkan dan dapat dipakai untuk mengolah lahan pada musim berikutnya. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Bangunan fasilitas wisata Kebun Batu, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang dibangun pemerintah daerah mangkrak sejak dibangun pada tahun 2022 lalu. Bangunan seluas 1 hektar kini terlihat kotor dan tidak terawat karena tidak pernah difungsikan sesuai peruntukannya. Mangkraknya proyek pemerintah daerah senilai Rp2,7 miliar tersebut disayangkan warga sekitar. Awalnya kawasan tersebut rencananya akan dijadikan sentra pentas kesenian serta menjadi lokasi berjualan produk UMKM yang dikombinasi dengan fasilitas wisata bertema pedesaan. Tak hanya karena minim inovasi, mangkraknya bangunan tersebut karena tidak adanya pengelolaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Jadi sejak dibangun dan tuntas dibangun diserahkanlah kepada desa untuk mengelola objek wisata Kebun Batu itu. Nah, begitu diserahkan kan kita juga berpikir saya kira secepat itu orang mau tinggal di lapak tersebut atau datang untuk berkunjung ke situ. Pemerintah desa berharap Pemda menetapkan pengelolaan kawasan wisata tersebut ke pihak desa agar bisa dirawat dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.